Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam lestari. Oke teman-teman, di video 7i Sobat kali ini banyak yang request ya, bagaimana cara menjinakkan musang atau bagaimana cara musang itu biar nggak menggigit kita, seperti si Momo ini ya. Karena kemarin banyak yang tanya, Mas kok bisa musangnya jinak total seperti itu, gimana caranya, terus bagaimana cara mengatasinya. Sini mau. Nah, kalau Momo seperti ini ya guys, ya apa kan dia nggak gigit. Ini sudah umur 1 tahun ya, giginya masih asli. Oke teman-teman, saya akan memberikan tips cara agar musang jinak dan tidak menggigit, yang terutama bagi kalian yang mendapatkan di alam liar umur 2 bulan sampai 6 bulan. Dan jika kalian mau beli juga, biasanya ada yang jual cuma semi jinak atau jinak gitu ya, dan juga ada yang jinak total. Kalau buat pemula, saya sarankan beli yang dari hasil breeding atau yang masih kecil ya, yang masih ngedot. Karena musang yang masih ngedot itu gampang sekali untuk dijinakkan sampai jinak total. Seperti ini saya beli saat dia masih umur 2 bulan, tapi posisi sudah jinak total. Saya hanya tinggal moles. Dia di umur 2 bulan masih sering gigit ya teman-teman. Nah, agar dia tidak menggigit, tips yang pertama buat kalian yang takut langsung kontak dengan gigi musang, ini mau kontak dengan gigi musang seperti ini, pakailah sarung tangan. Sarung tangan yang tebal seperti sarung tangan las atau sarung tangan yang biasa buat itu loh, handle burung elang ya. Intinya yang sarung tangan tebal. Pakai celana panjang, pakai jaket tebal. Karena biasanya kalau musang gigit itu dia tidak tahu tidak tahu intinya dia langsung gigit gitu ya, nggak melihat-lihat kondisi jari atau tangannya gimana, dia langsung gigit. Jadinya mereka rentan stres. Nah, jadi buat kalian terutama pakai sarung tangan. Sarung tangan itu penting. Sarung tangan, jaket, dan celana panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, siapkan batang bunga kamboja atau bunga yang batangnya pahit. Nah, itu kasihkan ke mulut musang agar musang itu cenderung kalau di sini bahasanya kasep ya, maksudnya dia agak biar takut gitu, biar takut dengan kita, tangan kita. Jadi kamboja itu kan pahit getahnya, buat kasihkan langsung ke mulut musang biar gak gigit-gigit terus. Langsung jadi pegang batangnya, langsung kasihkan ke mulutnya, dilogok gitu ya, dimasukkan langsung ke dalam mulut. Yang ketiga, jika kalian berani tanpa sarung tangan, usahakan pegang musang. Nah, ini di tangan gini, dibuka mulutnya gini ya teman-teman, dibuka mulutnya, masukkan jari kalian sampai dia bilang oh gitu. Nah, seperti ini, dia akan kapok buat gigit jari kita. Biasanya kalau musang sudah seperti itu, dia akan gigit main-main atau renggang yang gigitnya, nggak langsung nggak langsung seperti biasa langsung zruk gitu, nggak mungkin. Terus yang keempat, biasakan dimandikan malam. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya pernah memiliki musang itu umur 3 bulan. Dari owner pertama itu bilangnya jinak. Nah, waktu saya ambil
itu ternyata dia cuman semi jinak ya, semi jinak. Terus saya olah dalam 1 minggu, itu saya kasih kamboja, terus mulutnya saya masukkan jari, dan juga saya saya mandikan malam hari. Bentar teman-teman ya, ada iklan sebentar. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi musang itu kalau dimandikan malam hari, setelah dimandikan itu kita elus pakai handuk ya. Jangan langsung kontras dengan tangan kita. Kita elus pakai handuk, kita elus pelan-pelan, elus pelan-pelan. Nah, setelah dia tenang, nyaman, baru tangan kita. Mungkin dia akan rentan masih kagetan. Itu saya lakukan setiap malam. Jadi setiap jam 11, jam 12 malam itu saya mandikan malam hari, saya andukin sampai kering, baru saya kasih makan dan tidur. Nah, itu cara musang agar tidak galak, atau bisa disebut jinak ya. Kalau sampai jinak masih gigit, masih ngacir. Saya dalam waktu 1 minggu menjinakkan musang itu, alhamdulillah terhandle, bisa digendong, bisa buat mainan, bisa dikasih tali, dan gigitnya pun tidak keras, dia hanya gigit main-main. Jadi itu cara-cara yang tepat buat musang agar tidak menggigit atau bisa disebut jinak ya teman-teman. Nah, kalau si Momo ini dari kecil, cuman kalau dia tahu kain, pasti kain itu digigit, ditarik, dimakan. Jeleknya Momo itu di situ. Terus yang kelima itu sering-sering diajak main di ruangan tertutup. Jangan langsung di ruangan terbuka ya teman-teman. Karena kalau di ruangan terbuka itu biasanya musang akan langsung lari. Di ruangan tertutup kalian lepas, kalian ajak main. Kalau sampai musangnya diem, kalian elus pelan-pelan. Cuman posisi ngelus jangan lupa bawa kamboja itu ya, atau minyak-minyak yang terasa pahit gitu aja, biar mereka takut menggigit tangan kita. Kalau si Momo sudah terbiasa teman-teman. Kalau ruangan terbuka, usahakan kalian pegang ekor dan kalian biarkan dia berjalan sendiri, dielus. Intinya kalau musang biar jinak total, biar nggak ngacir, itu buat senyaman dia. Jangan sampai bikin dia stres atau bikin dia kaget gitu ya. Kalau Momo nih sudah biasa. Nah, terus kalau mengasih makan juga jangan sampai ditaruh seperti ini. Kalau ini ya, kalau ingin musang kalian jinak, usahakan disuapin hand food. Jadi biasakan dikasih makan agar dia mengenali keringat kita. Seperti itu. Dan kalau musang yang biasa ngacir, kasih tempat papan di tembok seperti ini. Kasih ke musang jalannya sekitar jangan sampai 1,5 meter lah, cukup. Kalau enggak ini agak tinggi, itu buat musang yang biar tidak ngacir. Nah, itu pengalaman pribadi saya buat teman-teman yang pengen menjinakkan musang. Yang pertama, pakai sarung tangan, jangan lupa. Yang kedua, pakai kamboja atau tumbuhan yang getahnya pahit. Yang ketiga, dimandikan malam hari. Yang keempat, diajak main di ruangan tertutup. Yang kelima, di ruangan terbuka tapi ekor dipegang. Itu pengalaman pribadi saya. Oke teman-teman, seperti itu video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel saya agar semakin berkembang dan semakin luas.
Jadi pengalaman pribadi saya bisa saya sharing atau saya bagikan ke kalian semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam lestari.